Penyihir Jenius. Bab 201. Jika semua upaya lain gagal, kita terpaksa menggunakan area terlarang. Sunan menenangkan diri dan terus berjalan maju. Batu petir sebagian besar ditemukan di daerah dengan sambaran petir yang padat. Kemungkinan besar tidak ada batu petir di tepi terluar ruang elemen petir. Kita harus menjelajahinya lebih jauh. Namun sebelum mereka melangkah jauh, Sunan bertemu dengan roh petir. Roh elemen petir tingkat rendah tampak seperti bola petir yang memancarkan kilatan listrik halus. Hanya seiring bertambahnya kekuatannya, roh elemen petir akan secara bertahap menyerupai bentuk manusia. Begitu mereka mencapai level raksasa elemen, mereka akan berubah menjadi humanoid bertubuh bagian atas dengan tubuh bagian bawah diselimuti busur listrik menyerupai kabut, atau seluruh tubuh mereka akan menjadi siluet humanoid. Makhluk di hadapan mereka hanyalah roh elemen petir tingkat rendah, bahkan tidak memiliki wujud manusia sama sekali, dan langsung musnah oleh satu rudal sihir yang ditembakkan oleh Sunan. Tidak ada masalah kelangkaan energi di alam elemen petir. Di sini, energi mental yang dikonsumsi saat merapal mantra dapat dipulihkan dengan cepat. Namun, ada juga masalah lain yang lebih serius. Artinya, hampir tidak ada partikel energi selain partikel energi petir di bidang elemen petir. Ini juga berarti bahwa hampir tidak mungkin untuk merapal mantra apapun yang membutuhkan jenis partikel energi lain di sini. Mengingat mantra petir hampir tidak efektif melawan roh elemen petir, satu-satunya metode pertempuran yang dapat digunakan Sunan di sini adalah mantra non-elemen seperti rudal mantra, cincin malapetaka, permata yang tercetak, dan logam cair. Adapun Black Lightning, ia hampir tidak memainkan peran apapun di alam elemen petir. Roh petir itu meninggalkan beberapa bubuk berkilauan setelah kematiannya. Ini adalah debu elemental, material yang kaya akan energi elemental yang dapat digunakan untuk menyihir atau membuat benda-benda magis. Sunan mengulurkan tangan dan memasukkannya ke dalam cincin spasialnya. Di alam semidimensi yang dipenuhi elemen petir, aura khas Sunan menonjol di antara yang lain. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, roh elemen petir dapat merasakan kehadirannya. Saat dia berjalan, sebagian besar roh elemen petir menyerbu ke arahnya dengan suara gemuruh, ingin mengubahnya menjadi arang. Hanya segelintir roh elemen petir yang meliriknya, dengan malas melayang di udara, melayang perlahan seperti awan. Sunan tidak memprovokasi roh-roh elemen petir ini. Dia hanya berurusan dengan sesama anggota klan yang pemarah dan tidak tahu tempatnya. Saat mereka masuk lebih dalam, unsur petir di udara menjadi semakin padat, bahkan membentuk busur listrik nyata yang berkedip-kedip tanpa henti di kehampaan. Roh-roh elemen petir yang mereka temui di sepanjang perjalanan menjadi semakin kuat. Sunan hanya melepaskan dua boneka rahasia. Boneka biasa tidak dapat melukai roh elemen petir eterik. Hanya boneka tingkat tinggi dengan mantra tetap dan peningkatan iblis yang dapat menghadapinya. Dengan boneka mistik yang bertugas membersihkan roh elemen petir, Sunan akhirnya dapat membebaskan energinya untuk fokus mencari batu petir. Tidak lama kemudian, dia membuat sebuah penemuan. Dengan lambaian tangannya, sebuah batu gelap di pinggir jalan tiba-tiba muncul dari tanah dan mendarat di telapak tangan Sunan. Merasakan energi dahsyat yang menggelegar di dalam batu itu, sebuah senyum muncul di wajahnya. Akhirnya, kita telah mencapai beberapa kemajuan. Sunan kemudian meneliti area sekitarnya dengan saksama dan memang menemukan lebih banyak batu petir. Dengan pencapaian ini, wilayah selatan Jiangsu menjadi semakin termotivasi. Di alam elemen petir, tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Karena ruangnya sangat luas, sulit juga untuk bertemu makhluk lain, sehingga mudah untuk kehilangan jejak waktu. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika Sunan berhenti, terdapat lebih dari 200 batu petir di cincin ruangnya. Sejumlah batu petir cukup untuk membuat 3 item petir hitam. Sunan tersenyum tipis dan menatap kedua boneka rahasia yang menjaga sisinya. Terlepas dari serangkaian pertempuran, kedua boneka itu pada dasarnya tidak terluka. Lagi pula, lawan-lawan itu hanyalah sekelompok roh elemen. Karena sejumlah besar roh elemental telah dimusnahkan, sejumlah besar debu elemental menumpuk di cincin spasial. Dibandingkan dengan inti kristal unsur, debu kristal unsur masih kurang berharga. Belum lama ini, Sunan melihat roh elemen petir raksasa di kejauhan. Namun, dia tidak berniat untuk melawan raksasa elemen petir di wilayahnya sendiri, jadi dia menghindarinya sejak awal dan tidak membiarkan pihak lain menyadarinya. Ngomong-ngomong, raksasa elemen juga merupakan jenis makhluk ilahi. Di alam elemental tempat energi murni dan berlimpah, keilahian alami mudah dihasilkan, menjadikan roh elemental sebagai ras yang paling mungkin melahirkan makhluk ilahi. Sebagai contoh, raksasa elemen, tetua raksasa elemen, dan penguasa elemen semuanya adalah makhluk ilahi. Kekuatan aturan yang mereka terapkan seringkali terkait dengan atribut elemen mereka sendiri. Dengan kata lain, energi ilahi seharusnya juga dapat diekstrak dari raksasa elemen. Namun, mengingat sulitnya membunuh elemental petir raksasa di alam elemental petir, Sunan mengurungkan niatnya. Di wilayah asalnya, kekuatan tempur raksasa elemen petir akan meningkat setidaknya setengahnya, sementara kekuatannya dibatasi oleh lingkungan. Ketidakseimbangan ini membuat risikonya terlalu tinggi. Mungkin dia bisa mencobanya setelah kekuatannya lebih meningkat, tetapi melakukan hal seperti itu pada tahap ini sama saja dengan mencari kematian. Sambil menggelengkan kepalanya, Sunan membuka lorong spasial dan kembali ke menara tulang naga.
Pada waktu berikutnya, Sunan mencurahkan energinya untuk menciptakan Black Thunder dan meningkatkan inti rune sihir. Yang pertama diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 bulan, dan Sunan mendapatkan 3 item Black Thunder lagi. Yang terakhir membutuhkan waktu hampir 2 tahun penelitian yang terputus-putus untuk berhasil. Setelah inti rune sihir yang telah ditingkatkan diaktifkan, ia dapat diaktifkan melalui susunan sihir yang dipasang di dalam boneka. Yang dibutuhkan hanyalah menyuntikkan partikel energi. Meskipun perubahan tersebut mengakibatkan penurunan daya, masalah ini mudah diatasi dengan menggabungkan kubus. Inti rune modifikasi terakhir dari Mystic Fusion memiliki kekuatan yang kurang lebih setara dengan inti rune level 6 aslinya. Bukan berarti Sunan tidak ingin menyatu dengan inti rune sihir tingkat tinggi, melainkan ini sudah merupakan batas kemampuan golem sihir tersebut. Lagi pula, inti rune sihir level 6 membutuhkan kekuatan mental setingkat penyihir dan fisik yang melampaui level legendaris cincin keempat untuk dapat menyatu. Bahkan untuk Sunan sekarang, dia hanya bisa menyatu dengan inti rune sihir level 6 paling tinggi. Meskipun demikian, kekuatan tempur mistik puppet meningkat drastis setelah menyatu dengan Magic Rune Core. Bahkan Sunan, tanpa menggunakan artefak sihir dan permata berukir, hanya mampu meraih hasil imbang dengan susah payah melawannya. Ini terjadi bahkan setelah konsentrasi mentalnya meningkat secara signifikan. Saat pertama kali saya dipromosikan, saya jelas bukan tandingan baginya. Bahkan sekarang, jika gadis boneka mistik itu kembali menghadapi yang terpilih dari Dewa Setengah Laba-Laba, setidaknya akan menjadi situasi 50/50. Namun, harga dari peningkatan kekuatan tempur ini adalah peningkatan biaya yang sangat drastis. Selain menyatu dengan inti rune sihir level 6, struktur tubuh boneka tersebut juga ditingkatkan untuk mengakomodasi inti rune sihir level 6, yang pada akhirnya menelan biaya hingga 480.000 koin emas. Sebagai gambaran, biaya untuk mengumpulkan pasukan golem kecil hanya sedikit di atas 400.000 koin emas. Dengan kata lain, biaya satu mistik setara dengan biaya pasukan golem kecil. Biaya pembuatan boneka tingkat tinggi hanya akan meningkat di masa depan, karena banyak material hanya dapat diperoleh melalui sintesis, yang jauh lebih mahal daripada memproduksinya. Sunan menghela napas dalam hati. Sebagai contoh, jika inti rune sihir level 6 diproduksi secara manual, biayanya setidaknya bisa setengah dari biaya yang disintesis. Sama seperti golem legendaris dengan level yang sama, golem baja harganya kurang dari setengah harga golem batu elit. Inilah harga yang harus dibayar untuk menggunakan kubus sintetis. Tentu saja, jika dibandingkan dengan kemampuan luar biasa dari kubus Rubik, harga ini dapat diabaikan. Lagi pula, secara teori tidak ada batasan untuk sintesis kubus Rubik. Banyak hal yang tidak dapat dibuat bahkan dengan banyak koin emas, tetapi kubus Rubik dapat disintesis dengan mudah. Faktanya, bagi wilayah selatan Jiangsu saat ini, koin emas bukan lagi masalah. Yang benar-benar membatasi pembangunan adalah sumber daya. Dengan menguasai wilayah Tenggara Dunia Bawah dan Kekaisaran Bintang sebagai tempat pembuangan barang-barangnya, Aliansi Bintang dapat menghasilkan pendapatan puluhan juta koin emas setiap tahunnya. Namun untuk hal-hal seperti mithril, yang dibutuhkan untuk membuat boneka marionet, Aliansi Bintang hanya mengendalikan sejumlah tambang perak, dan jumlah mithril yang ditambang setiap tahun berfluktuasi dalam kisaran tetap. Tidak peduli berapa banyak emas yang Anda miliki, tidak mungkin untuk meningkatkannya begitu saja. Hal yang sama berlaku untuk sumber daya langka lainnya. Masalah ini akan menjadi semakin menonjol setelah kita menguasai seluruh benua Starlight. Tanpa mitra dagang pihak ketiga, satu-satunya yang dapat dikendalikan Sunan adalah sumber daya benua Starlight. Memiliki lebih banyak koin emas tidaklah berguna. Untungnya, sumber daya benua Starlight cukup bagiku untuk membangun menara penyihir. Setelah pembatas dimensi dipulihkan di masa depan, dan benua Starlight dapat berdagang dengan dimensi lain, masalah sumber daya akan terpecahkan. Sambil menggelengkan kepala, Sunan mengumpulkan pikirannya dan fokus pada penyempurnaan boneka tersebut. Saat ini ia memiliki cukup mithril untuk menempa 2 boneka mistis lagi. Dunia bawah tanah, wilayah barat laut. Asap mengepul dari langit di atas kota Jamur, tempat perang baru saja berakhir, dan cahaya yang memancar dari fluorid yang jatuh dari gua di atas menerangi reruntuhan di bawahnya. Golem-golem tanah liat bergerak bola-balik di antara reruntuhan, membawa mayat-mayat berlumuran darah ke pinggiran kota untuk dibakar dan dimusnahkan secara terpusat. Kore berjalan melewati reruntuhan, tubuhnya dipenuhi debu dan kotoran, jubah abu-abunya berlumuran darah, dan dia tampak lelah, jelas baru saja melewati pertempuran sengit. Kota hutan telah mengumpulkan pasukan elit terakhir dari wilayah barat laut, dan perlawanan yang diberikan sangat sengit. Bahkan, sebagai komandan, ia sendiri harus turun ke medan perang dan bertempur hampir sepanjang hari sebelum akhirnya berhasil menaklukkan musuh yang tangguh ini. Dan dia punya alasan untuk melakukan itu. Setelah merebut kota Jamur, tidak ada lagi perlawanan skala besar di wilayah barat laut. Beberapa pasukan yang tersisa dapat dengan mudah ditangani. Wilayah barat laut dapat dikatakan telah jatuh ke dalam kendali Aliansi Bintang. Pertempuran di sini diperkirakan akan berakhir paling lambat dalam 2 bulan. Mengingat ia sudah bertahun-tahun tidak kembali ke Longlin, bahkan Kore, yang jarang merasa sentimental, tak kuasa menahan desahannya. Aku dengar Longlin baru-baru ini mendirikan Akademi Starlight. Aku penasaran, akademi seperti apa itu? Saat ia sedang berpikir, Kore sudah tiba di pilar batu di tengah kota Jamur dan melangkah masuk.
Para murid penyihir yang mengikuti di belakangnya juga ikut masuk. Bagian dalam pilar batu itu sangat luas, dan golem tanah liat sedang memindahkan perbekalan. Cory dengan cepat menemukan gudang itu, dan bahkan sebelum dia masuk, dia melihat Ethan keluar dari sana dengan senyum gembira di wajahnya. Melihat hal ini, Cory tahu bahwa perjalanan itu cukup bermanfaat, tetapi dia tetap mengajukan pertanyaan. Bagaimana menurutmu? Panennya sangat melimpah. Ethan tersenyum lebar. Sumber daya dari gudang-gudang negara kota itu seharusnya semuanya terkumpul di sini. Senyum tipis muncul di wajah Cory. Semakin besar rampasan perang, semakin banyak poin kontribusi yang bisa ia dapatkan. Setelah menugaskan seseorang untuk mengumpulkan sumber daya yang telah diinventarisasi, Ethan dan Cory berjalan keluar berdampingan. Bagaimana kalau kita beristirahat di sini selama beberapa hari? Tidak banyak lagi pasukan perlawanan yang tersisa. Mari kita habisi mereka sekaligus sekarang, agar keadaan tidak menjadi rumit. Masuk akal, Ethan mengangguk setuju. Dia telah memimpin pasukan di medan perang selama hampir 7 tahun, dan dia mulai lelah. Dia juga ingin mengakhiri perang secepat mungkin dan kembali ke Longlin untuk fokus pada kultivasi. Poin kontribusi yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun sudah cukup untuk ia gunakan dalam waktu yang sangat lama. Karena sudah lama pergi, dia juga sedikit merindukan Longlin. Keduanya tiba di tembok kota yang masih utuh di sisi lain kota hutan jamur dan menatap kegelapan di kejauhan. Itulah satu-satunya wilayah yang tersisa di wilayah barat laut yang belum dimasukkan ke dalam wilayah Aliansi Bintang, dan luasnya di peta militer kurang dari 1/50 dari wilayah barat laut. Jika dilihat dari keseluruhan dunia bawah tanah, itu hanyalah sebuah sudut kecil. Ketika saya menjabat sebagai komandan, saya tidak pernah menyangka bahwa Aliansi Bintang akan mampu menyatukan dunia bawah tanah secepat ini. Sedikit desahan terlihat di wajah Ethan. Hanya dalam 7 atau 8 tahun, Aliansi Bintang pertama-tama menaklukkan wilayah Tenggara, dan bahkan menaklukkan kota laba-laba, yang dilindungi oleh para dewa. Kemudian mereka menyapu wilayah barat laut, menjadi tak terkalahkan. Melihat bahwa Aliansi Bintang akan menyatukan dunia bawah, dan bahwa dia adalah salah satu peserta yang secara pribadi mengalami dan menyaksikan semua ini, mustahil baginya untuk tidak merasa emosional. Cory tampak tenang di permukaan, tetapi jauh di lubuk hatinya dia setuju sepenuhnya. Dulu, saat aku pertama kali menjadi murid guru itu, markas itu hanyalah tempat kecil di sebelah Flash City. Siapa yang menyangka bahwa dalam waktu kurang dari 30 tahun, markas itu akan menjadi raksasa yang akan menyatukan dunia bawah tanah. Bagi banyak orang, ini bukanlah hal yang biasa, melainkan sebuah keajaiban. Itu karena ada guru di sana, kata Cory. Setelah berpartner dengan Cory selama bertahun-tahun, Ethan sudah lama terbiasa dengan rasa hormat Cory yang begitu besar kepada gurunya, dan tersenyum penuh pengertian saat mendengar hal ini. Aku dengar Kekaisaran sedang bersiap menyerang wilayah barat laut. Begitu mereka berhasil menyatukan wilayah barat laut, seluruh benua cahaya bintang akan berada di tangan Aliansi Bintang. Hari itu akan segera tiba, Cory mengangguk. Menurut mereka, meskipun Kekaisaran Bintang pada akhirnya akan menyatukan dunia permukaan, hal itu tidak berbeda dengan tindakan yang dilakukan oleh Aliansi Bintang sendiri. Kekaisaran Bintang bergantung pada Aliansi Bintang dan telah mencapai perkembangannya saat ini hanya dengan mengandalkan Aliansi Bintang. Pada intinya, ia dapat dianggap sebagai organisasi afiliasi dari Aliansi Bintang. Ini bukan karena kesombongan atau keangkuhan Cory dan Ethan. Hal ini telah menjadi konsensus di antara para murid sihir di Akademi Starlight dan di kalangan bangsawan Kekaisaran. Meskipun secara lahiriah Kekaisaran Bintang dan Aliansi Bintang adalah kekuatan yang independen dan setara, siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan tahu bahwa kesetaraan hanya didasarkan pada premis bahwa kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama. Kekaisaran Bintang mungkin tampak perkasa di permukaan benua, tetapi kekuatan sebenarnya jauh lebih rendah daripada Aliansi Bintang. Dalam hal sumber daya, Kekaisaran Bintang sangat bergantung pada Aliansi Bintang, tetapi sebaliknya tidak demikian. Dalam situasi seperti ini, Kekaisaran Bintang tentu saja tidak memiliki banyak pengaruh. Seiring waktu, melalui transaksi dan kerjasama jangka panjang, Kekaisaran Bintang secara alami dan bertahap akan menjadi bagian dari Aliansi Bintang. Dari kaisar hingga para bangsawan, tidak seorang pun menentang hal ini. Lebih tepatnya, mereka senang bisa terlibat lebih dalam dengan Star Alliance. Masa depan akan menjadi milik Aliansi Bintang. Ethan tersenyum, lalu tiba-tiba terlintas sebuah pikiran, setelah menaklukkan benua cahaya bintang, menurutmu apa target Aliansi Bintang selanjutnya? Cory terdiam sejenak, lalu berkata setelah berpikir beberapa saat, saya pernah mendengar bahwa para penyihir kuno suka menaklukkan peradaban dan alam eksistensi lain. Mungkin Anda memiliki gagasan serupa, Guru. Mata Ethan berbinar. Itu target yang bagus. Dia juga mendambakan untuk melihat pemandangan dari dimensi lain. Jika suatu hari Aliansi Bintang melakukan ekspedisi ke alam lain, dia pasti akan ikut serta dan pergi melihat alam-alam lain itu. Namun, sebelum itu, seseorang harus terlebih dahulu naik ke tingkat ketiga sebagai murid penyihir. Bagi Covenant saat ini, seorang murid penyihir tingkat 2 masih agak terlalu lemah. Bab 202. Pada tahun 1278 kalender cahaya bintang, bulan bulungan Agustus. Jatuhnya negara kota independen terakhir di wilayah barat laut ke tangan Legiun Golem menandakan bahwa seluruh wilayah barat laut telah sepenuhnya jatuh ke tangan Aliansi Bintang.
Dengan demikian, dunia bawah menyambut penguasa pertamanya dalam 1000 tahun. Setelah perang mereda, aliansi bintang sepenuhnya beralih ke fase pembangunan, menghentikan operasi militer skala besar dan sebagai gantinya berfokus pada pengembangan dunia bawah tanah. Sunan telah menyiapkan daftar barang-barang yang dibutuhkan untuk membangun menara penyihir dan menyerahkannya kepada Carolina dan Janda Merah untuk dikumpulkan. Mereka hanya menunggu Sunan kembali dari hutan hitam agar pembangunan menara penyihir dapat dimasukkan dalam agenda. Ini adalah sebuah proyek besar yang tidak dapat diselesaikan dalam semalam. Bahkan dengan bahan dan tenaga kerja yang melimpah, pembangunan akan memakan waktu 10 hingga 20 tahun. Mengingat kondisi benua Starlight saat ini, akan dianggap cepat jika Sunan dapat menyelesaikannya dalam waktu 1 abad. Saat bulan hampir berakhir, dengan hanya 3 hari tersisa hingga bulan panen September, energi Black Key akhirnya terisi penuh. Saat kunci hitam diaktifkan, Sunan hampir seketika membayangkan hutan lebat dan suram yang dipenuhi pohon-pohon hitam dan langsung mengetahui lokasinya. Jaraknya cukup jauh dari kota laba-laba. Peta dunia bawah sudah terukir dalam benak Sunan. Setelah mengingat sejenak, dia menentukan negara kota terdekat dengan hutan hitam. Kemudian dia menggunakan lorong spasial di hutan naga untuk mencapai negara kota itu dan terbang dengan cepat menuju lokasi hutan hitam. Perjalanan lebih dari 100 km berlalu begitu cepat, dan tak lama kemudian Sunan menemukan pintu masuk gua yang gelap di sebuah gua terpencil. Sebuah lorong spasial. Sepertinya, tidak seperti menara bintang, hutan gelap berada di dimensi lain. Sunan tidak terkejut. Jika hutan hitam benar-benar ada di dunia nyata, anak buahnya pasti sudah menemukan petunjuknya sejak lama. Oleh karena itu, ia menduga bahwa hutan hitam itu sendiri merupakan dimensi alternatif, atau seperti menara bintang, ia dapat melakukan perjalanan antara dunia materi dan dimensi lain. Dan lorong gelap dan penuh bayangan ini tanpa diragukan lagi membuktikan bahwa hutan hitam adalah yang dulunya. Setelah merapal mantra pertahanan pada dirinya sendiri dan mengaktifkan cincin perlindungan tertinggi, Sunan melangkah masuk ke lorong ruang angkasa tanpa ragu-ragu. Setelah sesaat kebingungan, Sunan mendapati dirinya berada di hutan yang aneh. Yang terlihat hanyalah pepohonan tinggi dan gelap. Batangnya hitam, cabangnya hitam, dan bahkan daunnya pun hitam. Di atas kami terbentang langit berbintang, cahaya bintangnya yang redup menyinari hutan. Dari kejauhan, pepohonan hitam tampak seperti iblis yang mengancam, menaungi tanah dengan bayangan panjang yang menyeramkan. Seluruh hutan dipenuhi bayangan-bayangan menyeramkan, menimbulkan rasa takut dan gelisah yang mendalam. Lapisan kabut abu-abu yang sangat tipis tampak masih menyelimuti udara. Namun, Sunan tahu bahwa itu bukanlah kabut, melainkan partikel energi negatif yang sangat padat sehingga hampir dapat diraba. Konsentrasi partikel energi negatif yang sangat kuat. Orang-orang di Jiangsu Selatan merasa takjub. Berbeda dengan partikel energi positif, partikel energi negatif tidak dapat menembus dan memperkuat tubuh. Sebaliknya, partikel energi negatif dapat menyebabkan kerusakan. Selain para penyihir murid yang mengkhususkan diri dalam ilmu sihir, sangat sedikit orang yang secara aktif menyerap partikel energi negatif. Paparan berkepanjangan terhadap lingkungan dengan konsentrasi partikel energi negatif yang tinggi juga dapat membahayakan tubuh. Organisasi penyihir yang meninggalkan tradisi sihir ini kemungkinan besar adalah organisasi jahat. Setiap murid penyihir tingkat pertama atau ksatria di bawah tingkat legendaris yang memasuki tempat ini akan segera terkikis menjadi gumpalan nanah. Persyaratan untuk garis keturunan penyihir ini jelas lebih ketat daripada persyaratan untuk menara bintang, dan metode penilaiannya juga harus berbeda. Sunan memiliki dugaan samar dalam benaknya, tetapi dia perlu terus mengamati untuk memverifikasi apakah dugaannya akurat. Dengan energi spiritualnya yang menyebar, Sunan merasakan sejenak, lalu memilih arah dengan konsentrasi partikel energi negatif yang lebih tinggi dan berjalan ke arahnya. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, inti dari hutan hitam seharusnya berada di arah ini. Cahaya bintang jatuh ke dalam hutan, seolah-olah hutan itu pun diselimuti kegelapan. Suasana di sekitarnya sangat sunyi, tanpa suara kecuali langkah kaki Sunan sendiri. Ditambah dengan lingkungan yang menyeramkan dan gelap, suasana menjadi sangat mencekam. Sunan awalnya berharap menemukan beberapa tanaman ajaib yang langka, tetapi setelah pencarian menyeluruh, dia tidak menemukan apapun. Tepat ketika dia hendak menyerah, warna merah terang tiba-tiba muncul di pandangannya. Mata Sunan berkedip, dan dia berjalan mendekat dengan sedikit hati-hati. Setelah diperiksa lebih teliti, ternyata itu adalah sepetak bunga mawar merah. Kelopak berwarna merah cerah dihiasi bintik-bintik hitam atau emas, dan duri berongga sepanjang sekitar 6 inci mengelilingi pangkalnya, tumbuh berkelompok di kerangka yang pucat. Lubang hidung Sunan sedikit berkedut saat ia bisa mencium aroma manis di udara, bercampur dengan bau samar yang mengingatkan pada daging busuk. Dengan bentuknya yang khas dan aromanya yang unik, Sunan dengan cepat mengenali asal bunga di hadapannya dan, tanpa ragu-ragu, melepaskan rudal magis untuk menyerang lebih dulu. Mawar Istana Iblis adalah tanaman jahat yang memakan mayat. Ia menyerang makhluk apapun yang mendekat, menghisap darahnya, dan mengubahnya menjadi hamparan bunga baru. Menyadari bahwa mereka telah terbongkar, semua mawar Istana Iblis segera membuka kelopaknya, berkibar seperti sayap, dan terbang ke udara seperti kawanan lebah, menukik dengan ganas ke bawah. Bas bas bas. Suara teredam, seperti kepakan sayap sekumpulan lebah, tiba-tiba bergema di kehampaan.
Lebih dari 20 rudal sihir menghancurkan sejumlah mawar Istana Iblis, tetapi lebih banyak lagi mawar Istana Iblis mengepung Sunan. Sunan tetap tenang. Satu Demon Palace Rose saja hanya setara dengan level Knight dalam hal kekuatan tempur. Jika mereka muncul dalam jumlah besar, mereka dapat mengancam seorang Grand Knight, tetapi hanya sebatas itu. Hal itu tidak menimbulkan ancaman baginya. Dengan 4 tangan yang membara, Sunan dengan mudah mengatasi mawar Istana Iblis yang tersisa. Namun, seolah-olah ada saklar yang diaktifkan selama pertempuran, suara gemerisik aneh tiba-tiba terdengar dari kegelapan di sekitarnya. Gemuruh. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari sebelah kiri, seolah-olah sebuah batu besar menggelinding masuk, disertai suara pepohonan yang tertimpa reruntuhan. Sesaat kemudian, sebuah bola bundar raksasa muncul dari kegelapan dan bergulir ke arah Sunan. Dengan bantuan cahaya bintang yang redup, Sunan dengan cepat melihat wujud sebenarnya dari bola tersebut. Itu adalah sebuah bola yang seluruhnya terbuat dari sulur dan ranting, sebesar sebuah bangunan, tertutup lapisan awan spora berwarna hijau pucat, dan tidak tampak seperti sesuatu yang bisa disentuh. Bola sulur wabah. Sunan mengangkat alisnya. Ini adalah makhluk legendaris cincin ketiga, yang mampu menyebarkan wabah. Awan wabah di permukaannya cukup untuk membunuh seorang ksatria legendaris cincin kedua secara instan. Pada saat yang sama, suara gesekan logam terdengar dari depan. Suara-suara tinggi dan lantang menggema dari kedalaman hutan. Sekilas, makhluk-makhluk ini tampak seperti kera yang mengenakan baju zirah hitam, dengan wajah yang mengerikan dan menjijikkan, dua lidah yang meneteskan nanah menjijikkan dari mulut mereka, dan ular-ular yang muncul dari helm mereka melilit lengan mereka yang berzirah. Seorang penguasa korup yang menyebabkan kehancuran kerajaannya. Mata Sunan sedikit berkedip. Raja yang terkorupsi adalah makhluk mayat hidup tingkat legendaris dari cincin ketiga. Selain kekuatan tempurnya yang dahsyat, ia juga dapat memanggil dan memerintah makhluk mayat hidup lainnya. Saat para penguasa korup dan terkutuk itu mengangkat kapak perang mereka dan meraung, tanah retak, dan makhluk-makhluk mayat hidup, dengan tubuh membusuk dan memperlihatkan tulang-tulang pucat di banyak tempat, merangkak keluar dari bawah tanah. Semakin banyak makhluk muncul dari daerah sekitarnya, menyerbu ke arah Jiangsu Selatan seperti gelombang pasang. Apakah ini ujian bagi hutan hitam? Meskipun dikelilingi oleh monster yang tak terhitung jumlahnya, Sunan tetap tenang dan terkendali. Dengan sedikit berpikir, boneka-boneka tak terhitung jumlahnya muncul begitu saja di sekelilingnya, berbaris serempak menuju kelompok monster tersebut. Pertempuran sengit langsung meletus. Raungan dan suara gemuruh memecah kesunyian malam. Ratusan golem baja elit dan golem adamantit menjaga Sunan dengan ketat di tengah, seperti pedang tajam yang menembus pengepungan monster dan menyerbu maju tanpa henti. Kepadatan monster yang luar biasa itu membuat Sunan terkejut. Hampir setiap langkah maju selalu disertai dengan kematian monster atau boneka. Jika dilihat dari atas, jalan yang dilaluinya tampak seperti jejak yang dipenuhi darah dan pecahan logam. Ada yang tidak beres. Bahkan seorang murid penyihir tingkat 3 pun tidak akan mampu menahan intensitas serangan seperti ini, jadi hal ini sepenuhnya menggagalkan tujuan penilaian tersebut. Sunan merasa bingung. Mungkinkah hutan kegelapan berbeda dari Menara Bintang, dan tidak dibangun untuk merekrut calon penyihir yang berkualitas? Namun jika bukan itu masalahnya, mengapa kekuatan sihir di balik hutan hitam meninggalkan warisan sihir ini? Atau mungkin, sesuatu telah terjadi di hutan hitam. Meskipun ragu, Sunan tidak berniat untuk berhenti, sesekali melepaskan mantra untuk melenyapkan siapapun yang berhasil menembus pertahanan. Bagaimanapun, Anda akan tahu begitu Anda sampai di jantung hutan hitam. Jumlah monster di hutan kegelapan pada akhirnya terbatas. Seiring waktu berlalu, Sunan jelas merasakan bahwa jumlah monster yang mengelilinginya mulai berkurang. Dia memperkirakan telah membunuh setidaknya 1.400 hingga 1.500 monster di sepanjang perjalanan, tetapi harga yang harus dia bayar adalah kehancuran lebih dari 100 golem. Namun, bagi wilayah Jiangsu Selatan yang luas dan makmur, kerugian ini sepenuhnya dapat diatasi. Dibandingkan dengan golem mitos, bahan untuk golem baja dan golem adamantite jauh lebih mudah didapatkan. Dia lebih memilih kehilangan beberapa boneka daripada kehilangan kekuatannya untuk menghadapi apa yang akan datang. Sesaat kemudian, dengan tangisan pilu, raja terakhir yang telah dirusak itu jatuh ke tangan raksasa golem adamantin. Pada titik ini, monster-monster yang mengelilingi Jiangsu Selatan telah sepenuhnya dimusnahkan, dan selain pepohonan gelap, tidak ada satupun monster yang terlihat. Apakah sudah berakhir? Mata Sunan sedikit berkedip. Tepat saat itu, pepohonan di belakangnya tiba-tiba berguncang hebat, dan beberapa akar tebal mencuat dari tanah, menghantam punggungnya seperti cambuk. Gedebuk. Dengan bunyi gedebuk yang teredam, akar-akar itu dihentikan oleh medan gaya tak terlihat beberapa sentimeter dari permukaan tubuh Sunan. Sunan mengayunkan tangannya ke belakang dan melepaskan sambaran petir, mengubah akar dan ranting menjadi arang. Memercikkan. Suara ranting yang bergetar terdengar naik dan turun secara bergantian. Pada saat itu juga, semua pohon di sekitarnya berguncang hebat, dan cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari tanah, menyapu ke arah Sunan dan boneka itu seperti badai. Berderak. Dalam sekejap, beberapa golem baja elit terikat erat oleh akar-akar tersebut. Saat akar-akar itu mengencang, tubuh logam mereka terlihat berputar, mengeluarkan suara melengking, dan dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi tumpukan besi tua.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Sunan melepaskan bola api berkobar, dan golem-golem di sekitarnya juga melepaskan mantra api, seketika membakar akar dan ranting di sekitarnya menjadi abu. Namun, sesaat kemudian, tiba-tiba terdengar suara gemerisik ranting yang bergoyang di telinga saya. Berpusat di Jiangsu Selatan, pepohonan dalam radius 100 meter mulai bergetar hebat, dan akar serta ranting muncul dari tanah satu demi satu, melesat ke arah tempat ini seperti anak panah tajam. Akar dan cabang, yang baru saja ditipiskan, dengan cepat menjadi lebat kembali. Melihat ini, Sunan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mungkinkah semua pohon di hutan ini adalah monster yang dapat memanipulasi akar dan ranting? Meskipun sulit untuk melihat dengan jelas karena cahaya yang redup, Sunan menggunakan energi mentalnya untuk merasakan lingkungan sekitarnya saat berjalan, dan perkiraan awalnya adalah bahwa jumlah pohon di hutan ini tidak kurang dari ribuan. Jika pohon-pohon ini adalah monster hidup, maka keadaan akan menjadi rumit. Saat Sunan sedang merenung, seluruh hutan perlahan terbangun seperti binatang buas raksasa yang sedang tertidur. Getaran pepohonan menyebar keluar seperti gelombang. Pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya terbangun satu demi satu, menumbuhkan akar dan ranting dari tanah dan mengayunkannya liar ke langit seperti orang gila. Melihat ini, Sunan tidak lagi ragu-ragu, dengan tegas menyingkirkan golem itu, dan melayang ke udara. Pada saat yang sama, sejumlah besar cairan perak keluar dari pori-porinya, langsung menyelimuti seluruh tubuhnya dan dengan cepat mengembun menjadi kerucut raksasa yang panjangnya lebih dari 10 meter. Ledakan. Dengan dentuman sonik yang menusuk telinga, duri raksasa itu melesat ke depan seperti kilat. Ia bergerak maju dengan kecepatan tinggi sambil berputar seperti turbin. Suara mendesing. Akar-akar hitam yang lebat itu menyatu dari segala arah, menyapu ke bawah tanpa henti, hanya untuk kemudian hancur menjadi serpihan-serpihan yang tak terhitung jumlahnya begitu menyentuh kerucut raksasa itu. Dalam sekejap, kerucut raksasa itu, seperti tank berkecepatan tinggi, membuka jalan menembus lautan hitam, mengubah akar-akar gelap yang tak terhitung jumlahnya menjadi debu di belakangnya. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Sunan tiba-tiba merasa tekanan yang dihadapinya mereda. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia telah terbebas dari kepungan akar dan ranting dan memasuki ruang terbuka yang luas. Ruang terbuka ini tampaknya dikenai semacam batasan. Akar dan ranting hanya bisa bergerak dan berayun liar di dalam batas antara ruang terbuka dan pepohonan, tetapi tidak bisa melangkah lebih jauh. Setelah memastikan bahwa akar dan ranting tidak lagi menimbulkan ancaman, Sunan menarik kembali logam cair itu dan mengalihkan pandangannya ke tengah ruang terbuka. Sebuah pohon besar dan gelap dengan cabang dan dedaunan yang rimbun tumbuh dengan tenang di tengah ruang terbuka. Pohon itu diperkirakan memiliki tinggi 2 hingga 300 meter, dan seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat, hampir menyatu sempurna dengan malam. Pohon itu juga tampaknya memiliki kemampuan untuk menghalangi persepsi mental, sehingga Sunan awalnya tidak menyadari keberadaan pohon menjulang tinggi ini, sampai dia memasuki ruang terbuka dan tiba-tiba menemukan keberadaannya. Pohon raksasa yang hitam pekat itu berdiri tak bergerak, warnanya yang dalam dan misterius memiliki keindahan yang menakutkan yang menciptakan kontras visual yang kuat dengan kesunyian di sekitarnya, seperti menyaksikan realitas bak mimpi yang dipenuhi unsur-unsur fantastis. Pohon iblis kegelapan. Sunan bergumam pada dirinya sendiri. Berdasarkan pengalaman sebelumnya dan pohon besar berwarna hitam pekat di hadapannya, dugaannya telah terkonfirmasi. Sekarang dia tahu organisasi sihir mana yang berada di balik hutan hitam. Bab 203. Secara umum, tumbuhan sebagian besar melambangkan vitalitas dan tidak dikaitkan dengan kematian. Namun, ini bukanlah sebuah teorema di dunia sihir. Ada sekelompok penyihir yang berspesialisasi dalam mempelajari kombinasi tumbuhan dan kematian, dan dalam prosesnya menciptakan serangkaian makhluk aneh. Sebagai contoh, mawar istana ajaib. Sebagai contoh, bola rotan wabah. Kelompok penyihir ini disebut Dewan Deathwood. Dewan Deathwood adalah faksi penyihir yang cenderung ke sisi jahat. Anggotanya semuanya adalah penyihir murid yang berspesialisasi dalam bidang tumbuhan dan kematian. Mereka bertindak dengan cara yang gelap dan ekstrim, dan reputasi mereka di multiverse tidak jauh berbeda dengan tahta kegelapan. Namun, kekuatan keseluruhan Dewan Deathwood jauh lebih rendah daripada tahta kegelapan, hampir tidak bisa dianggap sebagai kekuatan sihir kelas 2. Pohon kegelapan adalah makhluk alkimia yang unik bagi Dewan Deathwood. Para penyihir dari Dewan Deathwood menanam pohon Darkwood di setiap alam penyerang, yang berfungsi sebagai pangkalan sekaligus jangkar alam tersebut. Pohon kegelapan adalah petarung tangguh dengan banyak fungsi pendukung. Dapat dikatakan bahwa pohon kegelapan memainkan peran penting dalam memungkinkan Dewan Deathwood mencapai tingkatan kedua. Dulu, ketika ia bertemu dengan tanaman nekromantik seperti mawar istana iblis dan bola sulur wabah, Sunan memiliki gagasan samar bahwa hutan hitam kemungkinan adalah warisan yang ditinggalkan oleh Dewan Kayu Mati. Sekarang, setelah melihat pohon iblis kegelapan, ia telah secara langsung mengkonfirmasi hal ini. Tidak heran suasana di sini begitu suram. Ternyata Dewan Deathwood berada di baliknya. Sunan bergumam sendiri, pandangannya menyapu pohon besar dan gelap di depannya. Memercikkan. Ranting dan daun pohon iblis kegelapan tiba-tiba bergetar, diikuti oleh suara dalam dan serak yang terdengar seperti suara seorang pria tua. Penyihir yang beruntung, selamat atas keberhasilanmu melewati ujian hutan kegelapan. Suara itu sepertinya datang dari segala arah, atau mungkin berasal dari dalam pohon gelap dan menyeramkan di depan mereka.
Sebagai hadiah, Anda akan menerima esens 1000 pohon. Sebuah cabang panjang berwarna hitam muncul dari rimbunnya pepohonan dan menjulur hingga ke Sunan. Di ujung cabang itu terdapat sepotong kayu yang tampak seperti telah dicabut dari batang pohon, permukaannya dipenuhi tekstur kayu. Balok kayu itu ukurannya hanya sebesar telur, namun Sunan dapat dengan jelas merasakan energi kuat yang terkandung di dalamnya. Kilatan cahaya muncul di matanya. Esens 1000 pohon adalah kristal yang terbentuk dari saripati terkonsentrasi dari spesies pohon ajaib yang telah tumbuh selama lebih dari 1000 tahun. Kristal ini mengandung energi yang luas namun lembut yang dapat diserap tanpa pemurnian atau penyucian, dan dapat meningkatkan konsentrasi mental secara signifikan. Kristal ini sangat dicari oleh para penyihir tingkat pertama. Bahkan sepotong kecil sari pohon 1000 ini dapat meningkatkan konsentrasi mentalnya setidaknya sebesar 10%. Karena syarat pembentukannya sangat ketat, ia tidak hanya membutuhkan spesies pohon ajaib, tetapi juga pohon yang telah tumbuh selama lebih dari 1000 tahun, sehingga 1000 pohon sangat indah menjadi sangat langka. Bahkan, Dewan Deadwood, yang berspesialisasi dalam bidang tanaman, hanya mampu menghasilkan sekitar selusin elit tingkat 1000 pohon setiap tahunnya. Sunan benar-benar tidak menyangka bahwa Dewan Kayu Mati akan meninggalkan 1000 pohon indah di hutan hitam sebagai hadiah bagi mereka yang lulus ujian. Dan karena ini adalah hadiah, apakah itu berarti ada lebih dari 1000 Trees Extreme Essence? Hadiah sebesar itu bukanlah ciri khas fraksi kegelapan. Mata Sunan sedikit berkedip. Tanpa mengeluarkan suara, dia mengambil esensi 1000 pohon dan berpura-pura memasukkannya ke dalam cincin spasialnya, tetapi sebenarnya, dia memasukkan esensi 1000 pohon ke dalam kubus Rubik. Ketika dia melihat teks yang ditampilkan di kubus Rubik, tatapan penuh arti terlintas di matanya, dan dia mencibir dalam hati. Seperti yang dia duga. Baiklah, penyihir, kau boleh pergi sekarang. Suara berat pohon kegelapan terdengar lagi. Hutan hitam akan segera tertutup, dan tidak akan muncul lagi selama 20 tahun ke depan. Kuharap kita bisa bertemu lagi nanti. Aku khawatir itu bukan yang kau inginkan, kata Sunan penuh arti. Bagaimana apanya? Arti harfiahnya. Begitu selesai berbicara, Sunan tiba-tiba mengayungkan tangannya, dan kedua permata jejak petir terbang keluar dari tangannya, berubah menjadi kilat yang menyilaukan dan dahsyat di udara lalu menghantam pohon iblis kegelapan. Pada saat yang sama, sebuah ujung tombak kecil dan indah jatuh ke telapak tangan Sunan. Saat dia menutup kelima jarinya, cahaya yang dalam menyembur keluar dari sela-sela jarinya dan dengan cepat berubah menjadi tombak hitam pekat. Tertawa. Tombak itu terbang dari tangannya, berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang menembus kehampaan seperti kilat, melesat menuju pohon iblis kegelapan. Memercikkan. Sejumlah besar logam cair menyembur dari tubuh Sunan, mengembun di kehampaan menjadi kerucut perak berkilauan yang tak terhitung jumlahnya yang hampir memenuhi langit sebelum menyapu seperti badai. Pada saat itu juga, Sunan mengerahkan seluruh kekuatannya, melepaskan 3 kartu andalannya secara bersamaan, semuanya diarahkan ke pohon iblis kegelapan. Pohon iblis kegelapan tidak pernah menyangka Sunan akan melancarkan serangan mendadak. Karena lengah, ia tidak punya waktu untuk melakukan pertahanan yang layak dan hanya bisa memanipulasi akarnya untuk muncul dari tanah dan kanopi, dengan cepat menjalinnya menjadi jaring sulur tebal di depannya. Namun, sesaat kemudian, jaring tanaman rambat itu terkoyak dan hancur oleh sambaran petir, berubah menjadi abu dan lenyap ke udara. Tepat setelah itu, seberkas cahaya hitam menembus batang pohonnya. Saat kilat hitam dahsyat meletus, sebuah kawah mengejutkan langsung muncul di tengah batang besar pohon iblis kegelapan. Melalui lubang itu, Anda bahkan dapat melihat kayu hangus yang mengeluarkan kepulan asap, dan pemandangan di balik pepohonan. Sebelum sempat menarik napas, badai metalik keperakan itu kembali menerjang, merobek-robek batang pohon dengan suara mendesis yang terus-menerus. Setelah serangkaian serangan sengit, pohon iblis kegelapan dipenuhi luka dan mengeluarkan lolongan yang memilukan. Wow! Semburan api iblis berwarna ungu tiba-tiba muncul dari tengah batangnya, dengan cepat menyebar ke seluruh pohon dan tajuknya. Duri-duri perak yang menyentuh api langsung menguap. Penyihir. Pohon iblis kegelapan akhirnya memiliki kekuatan untuk melontarkan pertanyaan yang penuh amarah, dan cabang-cabang hitam yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari kanopinya, menunjuk ke arah Sunan seperti ular berbisa. Mengapa kamu menyerangku? Apakah kita masih perlu berpura-pura sekarang? Sunan terkekeh dan melirik api iblis berwarna ungu di pohon iblis kegelapan. Kesunyian. Setelah sekian lama, pohon iblis kegelapan perlahan berbicara, tetapi kali ini suaranya tidak lagi rendah dan serak, melainkan menjadi suara wanita yang menyenangkan dan dewasa. Bagaimana kamu mengetahuinya? Suara itu terdengar sangat familiar. Meskipun hanya mendengarnya sekali, Sunan tetap memiliki kesan mendalam tentang hal itu. Itu adalah suara wanita yang sama yang muncul di telinganya 3 tahun lalu setelah dia membunuh orang pilihan dewa setengah laba-laba. Suara Ratu Laba-Laba, pelindung para elf kegelapan. Coba tebak, kata Sunan dengan tenang. Kubus Rubik dengan jelas menunjukkan bahwa esens 1000 pohon memang asli, kecuali ada sesuatu yang ditambahkan ke dalamnya, racun laba-laba yang mengerikan. Begitu dia menyerap saripati 1000 pohon tanpa tindakan pencegahan apapun, racun laba-laba secara alami akan masuk ke dalam tubuhnya, mengikis dan merusak daging dan jiwanya. Bahkan orang bodoh pun bisa tahu siapa yang berada di baliknya. Ini bukan kali pertama taktik seperti ini digunakan.
Setelah mendengar kata-kata Sunan, Ratu Laba-Laba tidak marah, melainkan tampak berpikir. Itu adalah kesalahan saya. Ketika aku melihat kau tidak diracuni oleh racun jiwa yang kutinggalkan, seharusnya aku menduga kau memiliki kemampuan untuk mendeteksi racun. Seharusnya aku menggunakan metode yang lebih tersembunyi. Wajah Sunan tetap tanpa ekspresi, tetapi dalam hatinya ia mencibir. Dengan kubus Rubik di tangan, tidak peduli berapa banyak metode lain yang dicoba oleh Dewa Laba-Laba, semuanya akan sia-sia. Bahkan tanpa kubus Rubik, dia tidak akan tertipu oleh tipuan Ratu Laba-Laba. Dia sudah menduga bahwa Ratu Laba-Laba mungkin terlibat di hutan hitam, dan sekarang setelah dia melihat Dewan Deathwood meninggalkan inti 1000 pohon dengan cara yang tidak logis, dia telah lama menyimpan kecurigaan dan tidak akan pernah dengan gegabah menyerap inti 1000 pohon itu. Kejatuhan Ratu Laba-Laba berakar pada ketidaktahuannya tentang pengetahuannya yang mendalam mengenai Dewan Deathwood. Kesenjangan informasi tersebut berarti bahwa konspirasi Ratu Laba-Laba pasti akan gagal. Sepertinya kau menyembunyikan cukup banyak rahasia. Nada suara Ratu Laba-Laba mengandung sedikit ketertarikan. Aku heran penyihir sepertimu masih bisa muncul di benua berbintang hari ini. Aku mulai tertarik padamu. Tapi aku tidak tertarik padamu, kata Sunan acuh tak acuh. Para dewa seharusnya tinggal di kerajaan ilahi mereka sendiri. Bukankah luasnya jaringan sihir lubang dalam sudah cukup bagimu? Baik di masa lalu, sekarang, atau masa depan, benua cahaya bintang bukanlah tempat yang pantas kau masuki. Sepertinya kau cukup mengenalku. Suara Ratu Laba-Laba sedikit terhenti. Aku semakin penasaran dengan asal-usulmu. Anda bisa kembali dan memikirkannya perlahan-lahan. Ratu Laba-Laba terkekeh pelan, suaranya mengandung sedikit daya pikat. Penyihir muda, aku kalah kali ini. Sebagai hadiah atas kemenanganmu, batang pohon ini milikmu. Saya menantikan hari ketika kita bertemu lagi di masa depan, dan saya berharap Anda dapat memberi saya lebih banyak kejutan saat itu. Saat Ratu Laba-Laba berbicara, kobaran api iblis berwarna ungu di pohon iblis kegelapan perlahan melemah. Saat kata terakhir diucapkan, nyala api terakhir pun padam. Aura para dewa lenyap sepenuhnya dari tubuh pohon raksasa ini. Menyadari bahwa ia telah mengalami kekalahan telak dan tidak ada cara untuk membalikkan keadaan, dewa yang licik itu dengan tegas mengakui kekalahan dan meninggalkan panggung, menaruh harapan balas dendamnya di masa depan. Sunan menjawab dengan tawa kecil. Dia kemungkinan besar akan bertemu Ratu Laba-Laba lagi di masa depan, tetapi itu pasti bukan pemandangan yang diharapkan oleh sang ratu. Dalam ingatannya, penyergapan penyihir terhadap Ratu Laba-Laba di masa depan akan berakhir dengan kegagalan yang mengerikan, tetapi itu terjadi tanpa campur tangannya. Jika dia menguntit jangkrik itu dari belakang, keadaan mungkin akan berubah. Mungkin kita bisa memberi Dewa Laba-Laba kejutan lain nanti. Setelah berkonsentrasi dan merasakan sejenak, dan memastikan bahwa Ratu Laba-Laba memang telah menyerah dan pergi, Sunan kemudian datang ke pohon iblis kegelapan. Pohon kegelapan berfungsi sebagai titik jangkar spasial dan juga dapat digunakan sebagai jalur spasial untuk perjalanan antar dimensi. Alasan Dewan Deathwood meninggalkan pohon iblis kegelapan di hutan hitam mungkin adalah untuk menunggu hingga penghalang dimensi benua cahaya bintang hampir diperbaiki, dan kemudian menggunakan pohon iblis kegelapan sebagai batu loncatan untuk mengirim orang-orang menyusup ke benua cahaya bintang sebelum pasukan penyihir lain dapat melakukannya, sehingga merebut inisiatif. Namun, Ratu Laba-Laba kemudian menemukan hutan kegelapan dan mengambil alih wilayahnya. Dia kemudian menggunakan titik jangkar spasial pohon iblis kegelapan untuk membuka celah dan membiarkan kekuatan ilahi meresap masuk, yang menyebabkan serangkaian peristiwa yang terjadi selanjutnya di kota Laba-Laba. Dengan kata lain, menghancurkan pohon iblis kegelapan sama artinya dengan memutus jalur infiltrasi Ratu Laba-Laba ke benua cahaya bintang. Sampai penghalang dimensi diperbaiki, dia tidak akan lagi bisa ikut campur dalam urusan benua Starlight. Jika Sunan tidak melancarkan serangan mendadak dan merusak pohon iblis kegelapan secara parah, Ratu Laba-Laba tidak akan menyerah semudah itu, dan pasti akan terjadi pertempuran sengit lainnya antara keduanya. Sunan mengelus permukaan kasar pohon iblis kegelapan, merasakan energi ilahi yang melimpah yang tersisa di dalamnya, dan senyum muncul di wajahnya. Pohon gelap dan menyeramkan ini sudah lama mati. Potongan esensi pohon 1000 itu kemungkinan besar adalah esensi yang mengembun setelah kematiannya. Batang pohon mati itu telah lama diubah oleh Ratu Laba-Laba menjadi alat untuk mentransmisikan kekuatan ilahi, dan oleh karena itu sejumlah besar energi ilahi tetap berada di dalamnya. Ratu Laba-Laba sebenarnya tidak bermaksud meninggalkan tubuh pohon ini kepadanya sebagai hadiah. Dia hanya tidak bisa mengekstrak energi ilahi darinya untuk saat ini, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Yang disebut sebagai hadiah itu tidak lebih dari cara untuk menyelamatkan muka. Bagaimanapun, pada akhirnya ini adalah hal yang baik untuk wilayah selatan Jiangsu. Dengan begitu banyak energi ilahi, penyempurnaan mentalnya akan mengalami lompatan maju lainnya. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara yang memekakan telinga dari kejauhan. Sunan tersadar dari kegembiraannya dan segera melayang ke langit, menatap ke kejauhan. Di tepi langit, hamparan distorsi yang sangat luas memenuhi setiap inci kehampaan, perlahan namun pasti bergerak maju dan terus-menerus melahap segala sesuatu di jalannya. Pohon-pohon besar roboh dan hancur berkeping-keping dalam pusaran angin yang berkelok-kelok, lalu lenyap tanpa jejak. Apakah ruang angkasa telah runtuh? Sunan mengerutkan kening, melirik pohon iblis kegelapan, dan mengerti setelah berpikir sejenak.
Inti dari hutan hitam kemungkinan besar adalah pohon iblis kegelapan. Kematiannya menyebabkan keruntuhan alamiah hutan hitam. Sebelumnya, Ratu Laba-Laba menjaga stabilitas ruang ini, tetapi sekarang setelah dia pergi, ruang ini secara alami sulit untuk dipertahankan. Sunan merasa sedikit menyesal. Awalnya dia berharap bisa menguasai hutan hitam, tetapi sekarang tampaknya hal itu mustahil. Yah, lingkungan hutan hitam sudah membatasi penggunaannya, jadi tidak apa-apa untuk melepaskannya. Sambil menggelengkan kepala, Sunan mengumpulkan pikirannya dan mulai mencari titik penyimpanan sumber daya di hutan hitam. Namun, terlepas dari apakah sumber daya tersebut telah diambil oleh Ratu Laba-Laba atau Dewan Deadwood memang tidak meninggalkan sumber daya sama sekali, pencarian setelah sekian lama tidak membuahkan hasil. Dewan Deadwood, mungkinkah mereka memang tidak pernah berniat melatih murid penyihir dan hanya menggunakan tempat ini sebagai titik acuan spasial semata? Sunan agak kecewa, tetapi memikirkan inti ekstrim 1000 pohon dan batang pohon yang mengandung energi ilahi membuatnya merasa sedikit lebih baik. Dengan dua hal ini, setidaknya perjalanan ini tidak sia-sia. Melihat bahwa keruntuhan spasial akan menyebar ke area ini, Sunan tidak menunda lebih lama lagi dan segera menyingkirkan batang pohon itu. Untungnya dia memiliki kubus Rubik, jika tidak, dia benar-benar tidak akan mampu menyingkirkan batang pohon sebesar itu. Sunan menduga bahwa Ratu Laba-Laba pasti juga memikirkan hal ini, dan meninggalkan batang pohon mungkin merupakan cara untuk membuatnya merasakan frustrasi karena melihat sesuatu tetapi tidak bisa memakannya. Dapat dikatakan bahwa Ratu Laba-Laba ini bukanlah tipe yang rela menderita kekalahan. Setelah mengaktifkan kunci hitam, sosok Sunan menghilang di udara. Tak lama kemudian, hamparan kehampaan yang terdistorsi menyapu seperti gelombang pasang, menelan sisa ruang yang ada. Bab 204. Kembali ke gua asalnya, Sunan berbalik dan melihat lorong ruang gelap itu menyusut dengan cepat hingga menghilang sebagai titik hitam. Melihat pemandangan ini, sedikit emosi terlintas di wajah Sunan. Hutan hitam runtuh dan hancur lebur, dan menara bintang juga dibongkar menjadi material olehnya. 2 dari 3 garis keturunan penyihir legendaris benua cahaya bintang lenyap selamanya melalui tangannya. Kini hanya kota bintang jatuh yang tersisa. Aku hanya tidak tahu di mana Valen Star City berada. Sunan merenung dalam hati. Dia menjelajahi seluruh dunia bawah tanah, tetapi tetap tidak menemukan petunjuk tentang kota bintang jatuh. Petunjuk terakhir tentang warisan penyihir itu kemungkinan besar berada di dunia permukaan, dan kemungkinan besar di wilayah barat laut. Lagi pula, dia sudah menjelajahi wilayah tenggara secara menyeluruh. Setelah Kekaisaran Langit Berbintang menaklukkan wilayah barat laut, kita akan meminta Kyi membantu kita melakukan pencarian. Setelah tersadar, Sunan meninggalkan gua. Tubuh pohon iblis kegelapan terlalu besar untuk dibawa keluar di hutan naga. Dia perlu menemukan tempat yang luas dan terpencil untuk mengekstrak energi ilahi dari tubuhnya. Namun, tugas ini membutuhkan waktu jauh lebih lama dan jauh lebih rumit daripada yang diperkirakan Sunan. Energi ilahi yang terkandung di dalam batang pohon iblis kegelapan tidak terlalu melimpah, kurang dari 300 unit standar, tetapi karena ukuran pohon yang sangat besar, mengekstraknya membutuhkan waktu yang cukup lama. Sunan membutuhkan waktu lebih dari 2 bulan untuk mengekstrak dan menyerap energi ilahi dari batang pohon itu sepenuhnya. Sementara itu, fokus mental juga meningkat hampir 20%, melonjak hingga 60,37%. Karena semua esensi telah terkondensasi menjadi esensi ekstrim 1000 pohon dan energi ilahi telah terkuras, batang pohon iblis kegelapan telah menjadi tumpukan kayu biasa, bahkan kayu yang memancarkan partikel energi negatif. Itu lebih berbahaya daripada bermanfaat, jadi Sunan hanya membakarnya. Setelah itu, Sunan membagi inti 1000 pohon menjadi beberapa bagian, lalu mensintesisnya untuk memurnikan racun laba-laba sebelum menyerapnya. Mungkin karena terbentuk dari sari pohon iblis kegelapan, sari 1000 pohon ini mengandung lebih banyak energi daripada yang diperkirakan Sunan, yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan kemampuan mentalnya lebih dari 14%. Pada titik ini, kohesi spiritual di Jiangsu Selatan telah melampaui 70%. Sunan Yanes, laki-laki manusia. Gasifikasi, 74,82%. Kita tinggal sekitar 15% lagi untuk mencapai tahap pencairan gas alam level 1. Sunan sangat gembira. Saya pikir akan membutuhkan 3 atau 400 tahun kultivasi untuk menembus tingkat pertama pencairan, tetapi saya tidak menyangka bahwa setelah hanya 10 tahun sebagai penyihir, tingkat kondensasi mental saya telah meningkat hingga lebih dari 70%. Faktanya, peningkatan pesat dalam konsentrasi mental sebagian besar berkat Ratu Laba-Laba. Energi ilahi yang ia serap selama dekade terakhir hampir semuanya berasal dari Ratu Laba-Laba. Seandainya bukan karena Ratu Laba-Laba terus-menerus memberinya banyak paket besar, dia tidak akan mampu menembus tingkat konsentrasi mental 70% secepat itu. Setelah memikirkannya seperti itu, Sunan tiba-tiba merasa sedikit menyesal karena Ratu Laba-Laba tidak bisa lagi ikut campur di benua cahaya bintang. Bukankah seharusnya kita membunuh pohon kegelapan secepat itu? Lupakan saja, wanita itu terlalu licik. Jika kita membiarkannya tetap di sini, dia mungkin akan menimbulkan masalah. Lebih baik kita selesaikan masalahnya secepatnya. Sunan berpikir sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Menyimpan pohon kegelapan terlalu berisiko. Tidak perlu menyimpan bom waktu di sisimu hanya untuk sedikit energi ilahi.
Dengan hanya sekitar 15% kondensasi spiritual yang tersisa, jika saya berlatih selangkah demi selangkah selama sekitar 80 tahun, saya dapat menembus ke tingkat pencairan pertama. Dan bukan berarti tidak ada metode lain. Kilatan cahaya muncul di mata Sunan. Saat ia mencari batu petir di alam elemen petir, ia mendapat ide untuk memburu raksasa elemen untuk mengekstrak energi ilahi. Namun, karena kekhawatiran akan kurangnya kemampuan saya sendiri, saya untuk sementara menundanya. Konsentrasi mental saya hampir berlipat ganda, dan kekuatan saya meningkat secara signifikan. Mungkin saya harus mencobanya. Jika berhasil, akan ada cara yang stabil untuk memperoleh energi ilahi di masa depan. Namun, kita perlu bersiap. Alam elemen petir adalah tempat tinggal raksasa elemen petir. Satu-satunya cara untuk menghadapinya di sana adalah dengan mantra non-elemen, permata yang tidak memiliki jejak petir, dan logam cair. Metode lain terlalu lemah, tidak dapat digunakan karena keterbatasan lingkungan, atau tidak efektif melawan raksasa elemen petir, dan oleh karena itu tidak masuk dalam pertimbangan Sunan. Siapkan lebih banyak batu permata berukir. Jika semua cara lain gagal, kita bisa menumpuk permata berukir untuk membunuhnya. Setelah mengambil keputusan, Sunan tidak berlama-lama lagi. Dia menggunakan teknik levitasinya untuk lepas landas dan terbang menuju negara kota terdekat. Dilihat dari durasinya, perjalanan ini berlangsung sekitar 3 bulan. Namun, sekarang setelah perang berakhir, aliansi bintang seharusnya tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Paling-paling, saya hanya akan mendengarkan laporan sesekali dan memberikan pendapat saya tentang arah keseluruhan. Begitu mereka kembali ke Menara Dragonbone, Carolina dan Red Widow datang mencari mereka. Tuan, marmer dan logam yang Anda minta telah dikumpulkan, tetapi giok putih akan membutuhkan waktu. Dalam penelitian tersebut, Carolina menyerahkan daftar berbagai material yang telah dikumpulkan, termasuk marmer, obsidian, dan baja tahan karat. Ini adalah bahan bangunan dasar yang dibutuhkan untuk membangun menara penyihir. Selain itu, pengumpulan hanyalah langkah pertama. Bahan bangunan biasa ini tidak dapat digunakan untuk membangun menara penyihir saat ini. Bahan-bahan tersebut harus disihir untuk meningkatkan kekerasan dan konduktivitas sihirnya. Kualitas pengilhaman bahan bangunan dasar sangat menentukan potensi sebuah menara penyihir. Kesimpulannya, banyaknya bahan bangunan dasar berarti bahwa proses memperindah bangunan merupakan tugas yang sangat memakan waktu dan tenaga. Dengan lambaian tangannya, Sunan membagi proses pembuatan bahan bangunan yang mempesona menjadi beberapa tugas dan menugaskannya kepada para siswa Akademi Starlight. Pekerjaan dasar semacam ini dapat dilakukan oleh setiap murid penyihir tingkat pertama yang memiliki beberapa keterampilan sihir. Pengumpulan giok putih bisa dilakukan perlahan, tetapi kita harus memperhatikan kualitasnya, instruksi Sunan. Marmer putih adalah marmer berbutir halus dengan warna putih murni dan tekstur keras, menjadikannya material unggul untuk konstruksi dan ukiran. Secara inheren, benda ini memiliki sedikit konduktivitas magis, dan performanya meningkat pesat setelah diresapi. Benda ini dapat digunakan untuk memperkuat susunan sihir elemen yang dibuatnya, sehingga sangat cocok untuk membangun kolam elemen dan area meditasi. Selain itu, giok putih menjadi sangat kokoh setelah diberkati dengan sihir, dan dapat menahan dampak sihir di bawah cincin ketiga, sehingga cocok untuk membangun ruang latihan sihir. Satu-satunya kekurangannya adalah harganya relatif mahal. Bagaimana dengan bahan-bahan lainnya? Tanya Sunan sambil meletakkan daftar itu. Carolina menjawab dengan hormat, batang baja ajaib dan permata bermutu tinggi telah terkumpul, tetapi kita masih kekurangan 3/5 dari kristal gaib, debu gaib, dan pasir astral. Saya sudah mengirim lebih banyak orang untuk mencarinya. Selain itu, saya sekarang meminta Kekaisaran Bintang untuk membantu aliansi bintang dalam memperoleh tambang perak di planet permukaan, mengklasifikasikannya sebagai sumber daya strategis dan mengendalikannya di tangan kita sendiri. Ini akan sangat meningkatkan produksi mithril. Sunan mengangguk sedikit. Menara penyihir memiliki banyak fasilitas besar, termasuk namun tidak terbatas pada kolam elemen, tungku elemen, medan energi pelindung, cincin mengambang, dan perangkat serangan jarak jauh. Semua fasilitas ini membutuhkan sejumlah besar material langka, termasuk mithril. Benua Starlight tidak memiliki saluran perdagangan dengan alam lain, dan semua sumber daya hanya dapat diproduksi sendiri, yang secara alami sangat lambat untuk dikumpulkan, pada dasarnya bergantung pada waktu untuk mengumpulkannya sedikit demi sedikit. Selain itu, beberapa material tidak tersedia di benua Starlight, dan Sunan harus mencari cara untuk mengembangkan material alternatif. Bisa dibilang, tanpa kubus sintetis, membangun menara penyihir di benua berbintang hanyalah mimpi belaka. Kemampuan Carolina untuk mengumpulkan begitu banyak materi langka dalam waktu yang singkat sudah menjadi bukti kompetensinya yang luar biasa. Wilayah Jiangsu bagian selatan tentu saja tidak akan terlalu menuntut. Bagus sekali. Setelah menerima pujian dari tuannya, wajah Carolina berseri-seri dengan kegembiraan yang tak tersian embunyikan. Si janda merah, yang mengamati dari samping, diam-diam mengerutkan bibirnya. Apa yang bisa dibanggakan? Saat ia sedang mengeluh dalam hati, Sunan tiba-tiba menoleh dan menatapnya. Apa yang terjadi di permukaan akhir-akhir ini? Carolina terutama bertanggung jawab atas urusan di dunia bawah, sementara Red Widow terutama bertanggung jawab atas urusan di dunia permukaan. Setelah mendengar pertanyaan Sunan, si janda merah langsung bersemangat dan menjawab dengan hormat. Tuan, sebulan yang lalu,
Kekaisaran Langit Berbintang secara resmi melancarkan serangannya ke wilayah barat laut. Sunan mengangkat alisnya, tetapi tidak terlalu terkejut. Hampir 7 tahun telah berlalu sejak penyatuan wilayah Tenggara. Kekaisaran Bintang hampir selesai mencerna keuntungan sebelumnya dan telah sepenuhnya menstabilkan situasi di wilayah Tenggara. Tidak mengherankan jika mereka sekarang bergerak maju ke wilayah barat laut daratan utama. Namun, jika hanya itu masalahnya, si Janda Merah tidak akan secara khusus melaporkannya kepadanya saat ini, jadi Sunan tidak menyela dan memberi isyarat agar dia melanjutkan. Yang Mulia Qi mengirim surat 5 hari yang lalu, meminta agar kami mengirim pasukan tempur tingkat tinggi untuk memberikan dukungan. Sunan akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan, alasannya. Dengan kekuatan militer Kekaisaran Bintang saat ini, seharusnya mereka mampu menguasai wilayah barat laut, jadi mengapa mereka perlu meminta bantuan Aliansi Bintang? Janda Merah menjawab dengan ekspresi aneh, semua negara di wilayah barat laut telah bersatu membentuk aliansi melawan Kekaisaran Langit Berbintang. Selain itu, di bawah mediasi keluarga Russell, hampir semua murid penyihir tingkat 3 di wilayah barat laut juga telah bersatu untuk membunuh para komandan berbagai pasukan Kekaisaran selama perang. Karena orang-orang ini, Kekaisaran berada dalam kekacauan akhir-akhir ini, dan garis depan tidak dapat maju, jadi mereka meminta bantuan kami. Keluarga Russell. Rasa ingin tahu Sunan terpicu. Apa kisah di balik keluarga ini? Sebagian besar murid penyihir tingkat 3 bersifat eksentrik, tidak disiplin, atau arogan, jadi Anda bisa membayangkan betapa sulitnya mengumpulkan mereka semua. Sungguh menakjubkan bahwa keluarga Russell bisa melakukan hal seperti ini. Si Janda Merah menyerahkan sebuah dokumen kepada Sunan, sambil berkata, keluarga Russell adalah keluarga penyihir dengan sejarah 1000 tahun dan fondasi yang sangat kuat. Konon, leluhur mereka adalah penyihir 1000 tahun yang lalu. Mereka menikmati prestise yang besar di wilayah barat laut. Meskipun mereka bukan bangsawan dari negara manapun, mereka dihormati oleh semua negara. Selain itu, keluarga Russell memiliki reputasi tinggi di kalangan calon penyihir. Banyak calon penyihir telah berinteraksi dengan mereka dan menerima bantuan mereka, jadi mereka akan menghormati keluarga Russell dalam banyak hal. Alasan mengapa para murid penyihir tingkat 3 di wilayah barat laut mampu mengesampingkan prasangka mereka dan bersatu adalah karena kepala keluarga Russell saat ini, Fakado Russell, secara pribadi turun tangan dan melobi kemana-mana. Sunan membuka dokumen tersebut, yang berisi daftar informasi intelijen tentang keluarga Russell, termasuk para anggotanya. Pemimpin klan saat ini, Fakado Russell, berusia 156 tahun dan merupakan murid penyihir tingkat 3. Kekuatannya termasuk dalam 3 besar di seluruh wilayah barat laut. Setelah dia, keluarga Russell memiliki total 16 murid penyihir. Ini termasuk 3 murid penyihir tingkat 3, 5 murid penyihir tingkat 2, dan 8 murid penyihir tingkat 1. Ukuran organisasinya yang sangat besar dapat dibandingkan dengan beberapa organisasi magang penyihir. Harus diakui bahwa keluarga Russell memang memiliki kepercayaan diri dan kekuatan untuk mendapatkan rasa hormat dari semua bangsa dan murid sihir. Sebuah keluarga penyihir dengan tradisi berusia 1000 tahun. Sunan tampak sedang termenung. Hal ini mengingatkannya pada keluarga Kessler. Nenek moyang keluarga Kessler juga merupakan penyihir, sebuah tradisi yang telah berlangsung selama lebih dari 1000 tahun. Namun, keluarga Kessler bernasib jauh lebih buruk daripada keluarga Russell, bahkan tidak memiliki satupun murid penyihir. Satu-satunya ksatria legendaris dengan 3 cincin kini telah meninggal. Anggota keluarga terakhir yang tersisa juga menghilang, dan tidak diketahui apakah dia masih hidup. Nenek moyang keluarga Kessler meninggalkan petunjuk tentang Menara Bintang. Sebagai keluarga penyihir lain dengan sejarah 1000 tahun, mungkinkah nenek moyang keluarga Russell juga meninggalkan petunjuk tentang warisan sihir mereka? Kata-kata, kota bintang jatuh, tiba-tiba terlintas di benak Sunan. Mungkin petunjuk terakhir tentang warisan ketiga penyihir hebat itu terletak pada keluarga Russell ini. Kirim boneka misterius 1 dan boneka misterius 2 ke sini. Sunan menutup berkas itu. Cobalah untuk menangkap anggota keluarga Russell hidup-hidup, terutama Fakardo Russell. Aku ingin mendapatkan beberapa informasi darinya. Baik, Tuan, jawab Janda Merah dengan hormat. Sunan melambaikan tangannya, dan kedua wanita itu dengan sopan pamit. Saat keluar dari ruang kerja, Carolina tiba-tiba bertanya, apakah Anda akan memimpin pasukan secara pribadi ke wilayah barat laut? Tentu saja. Si Janda Merah meliriknya dan tersenyum manis. Tuan jelas sangat mementingkan penangkapan anggota keluarga Russell, jadi tentu saja saya harus mengawasi prosesnya secara pribadi. Carolina menatapnya dalam-dalam dan berkata dengan penuh arti, kuharap kau tidak akan mengecewakan tuanmu. Senyum si Janda Merah tetap tak berubah saat dia terkekeh. Dengan 2 boneka rahasia di sekitar, kurasa operasi ini tidak akan sulit sama sekali. Kekuatan tempur para puppets bukanlah rahasia bagi para anggota berpangkat tinggi dari Star Alliance ini. 2 boneka ajaib dengan kekuatan tempur yang setara dengan penyihir dapat dengan mudah mengalahkan sekelompok murid penyihir tingkat 3. Itu sungguh tak terlukiskan sebagai orang-orang kuat yang menindas anak-anak. Pada dasarnya ini adalah pertempuran antara para ksatria bersenjata lengkap dan anak-anak yang tidak bersenjata. Hasilnya akan persis seperti yang diharapkan. Setelah 1000 tahun tradisi, keluarga Russell mungkin sudah tidak lagi memahami kekuatan para penyihir.
Jika tidak, mereka tidak akan pernah melakukan langkah absurd dengan menyatukan sekelompok murid penyihir tingkat 3 untuk melawan para penyihir. Hanya mereka yang telah menyaksikan kekuatan seorang penyihir yang mengerti bahwa tindakan seperti itu sia-sia dan tidak berguna. Sang dalang bahkan tidak perlu menunjukkan wajahnya. Kedua boneka rahasia itu sudah cukup untuk mengalahkan para badut. Carolina sangat menyadari hal ini, jadi dia mengerutkan bibir, tidak mengatakan apapun lagi, dan berbalik untuk pergi. Saat melihatnya pergi, senyum si janda merah perlahan memudar, dan dia mengeluarkan seringai dingin. Tak peduli berapa lama mereka bekerja bersama, dia tetap tidak tahan dengan wanita yang sok itu. Bab 205. 2 minggu kemudian. Lantai teratas menara tulang naga, di samping kolam elemen. Sunan melirik 100 permata terukir yang terletak di cincin ruangnya dan senyum puas muncul di wajahnya. Dengan begitu banyak permata terukir, itu seharusnya cukup untuk menghadapi raksasa elemen petir. Setelah menenangkan diri, Sunan membuka lorong ruang angkasa dan melangkah masuk. Dalam sekejap mata, dia telah memasuki ruang elemen petir. Yang terlihat adalah lapisan awan suram yang memenuhi setiap inci bidang pandang. Kilat menyambar menembus awan, disertai dengan deru yang memekakkan telinga sesekali. Kilatan petir yang tebal dan menyilaukan menerobos awan, memberikan kesan alam liar yang buas dan tak terkendali. Ruang elemen petir tanpa daratan. Ada awan di bawah kaki mereka, tetapi untungnya Sunan telah menggunakan mantra levitasi sebelum masuk, jadi dia tidak jatuh secara tiba-tiba. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia membuka kembali lorong ruang angkasa itu dan mundur. Ruang-ruang elemental seperti ini, di mana awan ada di mana-mana dan jarak pandang terbatas, terlalu sulit diprediksi dalam pertempuran dan bukanlah pilihan terbaik. Lagi pula, kamu bisa mengubah lokasi masuk tanpa batas, biayanya hanya beberapa permata, yang mampu dibeli Sunan. Upaya selanjutnya untuk memasuki ruang elemental selalu menghasilkan lingkungan yang keras atau konsentrasi partikel energi yang terlalu tinggi, sehingga mendorong Sunan untuk menghentikan upaya tersebut setiap kali. Pada percobaan kelima, dia akhirnya sampai di ruang elemental yang mirip dengan yang pernah dia temui sebelumnya. Setelah merapal mantra perlindungan energi elemen pada dirinya sendiri dan mengaktifkan zona terlarang, Sunan terbang lebih dalam ke ruang elemen. Targetnya adalah raksasa elemental, yang biasanya hanya muncul di kedalaman ruang elemental. Sunan tidak berhenti di sepanjang jalan, dan mengabaikan roh-roh elemen apapun yang mencoba menyerangnya, dengan cepat menepis mereka dengan kecepatannya. Saat mereka menyelam lebih dalam, konsentrasi partikel energi di udara menjadi semakin padat. Tepat saat itu, ekspresi Sunan tiba-tiba berubah. Dia menoleh ke kanan dan melihat makhluk setinggi lebih dari 10 meter, dengan bentuk humanoid yang kabur dan tubuhnya bergemuruh dengan percikan listrik halus, melaju ke arahnya dengan kecepatan tinggi dari jarak 1 kilometer. Raksasa elemen. Sunan tidak terkejut, melainkan senang. Akhirnya aku menemukan targetku. Tanpa ragu, Sunan mengangkat tangannya dan melemparkan sebuah permata berukir. Mengingat partikel energi petir tidak dapat melukai raksasa elemen petir, dan bahkan mungkin menjadi makanannya, kumpulan permata terukir terbaru Sunan tidak mengandung ledakan petir tetapi semuanya adalah api berkobar, embun beku, dunia bawah, dan angin kencang del. Saat permata yang terukir itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, aura yang sangat dingin langsung muncul, menyelimuti raksasa elemen petir tersebut. Dalam sekejap, lapisan embun beku seputih salju menutupi permukaan raksasa elemen petir itu, sedemikian rupa sehingga percikan listrik halus yang berkelebat di tubuhnya menghilang. Memanfaatkan kelambatan sesaat raksasa elemen petir itu, Sunan melemparkan 2 permata api berkobar dan angin kencang lagi, yang berubah menjadi kobaran api dan angin puting beliung yang menelan raksasa elemen petir tersebut. Pada saat yang sama, logam cair menyembur keluar, seketika berubah menjadi raksasa perak yang megah, menyerbu lawannya dengan kekuatan yang tak tertandingi. Pertama, dia terkejut oleh permata berukir itu, dan sebelum dia sempat menarik napas, dia dipukul di kepala oleh raksasa perak itu. Wujud gaib raksasa elemen petir kebal terhadap semua serangan fisik, tetapi tidak kebal terhadap logam cair yang mengandung energi elemen. Ia langsung terlempar ke belakang oleh tinju raksasa yang melayang ke arahnya. Raksasa elemen petir itu sudah sangat kesal, dan karena lengah, ia menderita kerugian besar. Dengan marah, ia meraung dan mengayunkan tinjunya ke arah raksasa perak. Baik raksasa elemen petir maupun Sunan adalah makhluk setingkat penyihir, namun gaya bertarung mereka sangat primitif dan buas. Keduanya bertarung dengan kekuatan yang luar biasa, kekuatan mereka beradu dengan kekuatan, tekad mereka menyerang musuh. Meskipun keduanya tidak bersenjata, momentum mereka seperti 2 patung perunggu berlapis baja berat, masing-masing seberat lebih dari 1000 pon, bertabrakan, menghasilkan raungan yang memekakkan telinga. Pancaran energi yang terlihat dan gelombang kejut dahsyat terpancar dari kedua titik ini, menyebar ke segala arah dan menyebabkan ruang hampa tersebut terdistorsi. Tanah di bawah kaki mereka terus retak dan hancur, menciptakan kawah besar dalam sekejap mata. Setelah percakapan singkat, Sunan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi tersebut. Mungkin karena belum benar-benar menembus inti ruang elemental petir raksasa di depannya tidak terlalu kuat di antara jenisnya, paling banter setara dengan penyihir gas tingkat 1 yang baru dipromosikan. Namun, dengan keuntungan bermain di kandang sendiri, kekuatan tempurnya meningkat hingga mendekati kekuatan penyihir pencairan tingkat 1. Untungnya, hal ini masih dalam kemampuannya.
Setelah memastikan kekuatan lawannya, Sunan tidak lagi menahan diri. Sambil mengendalikan raksasa perak untuk melancarkan serangan dahsyat, dia juga dengan murah hati melemparkan satu permata berukir demi satu permata berukir. Seiring meningkatnya tingkat konsentrasi mental, jumlah permata terukir yang disintesis meningkat menjadi 22, dengan kekuatan yang kira-kira setara dengan 4 kali lipat kekuatan ukiran rune biasa. Bahkan seorang penyihir formal pun tidak akan berani meremehkan kekuatannya. Dengan lebih dari selusin permata berukir yang dilemparkan secara beruntun, raksasa elemen petir itu langsung tertegun. Kobaran api, angin kencang, dan bayangan menyapu satu demi satu. Hanya dalam 4 atau 5 tarikan napas, kilat yang menyilaukan di tubuh raksasa elemen petir meredup, dan tubuhnya yang besar menyusut hampir setengahnya. Memanfaatkan situasi tersebut, Sunan maju menyerang, melancarkan serangan yang semakin sengit. Lebih dari 10 menit kemudian, disertai raungan yang tak tertahankan, tubuh raksasa elemen petir hancur berkeping-keping dan berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke udara, hanya menyisakan kristal biru tidak beraturan seukuran telur yang jatuh ke tanah. Sunan muncul dari tubuh raksasa perak itu dan menangkap kristal tersebut dengan kecepatan kilat. Sambil memandang kristal biru indah di telapak tangannya, yang menyerupai batu permata, senyum gembira muncul di wajahnya. Inti unsur. Suatu zat kristal yang memadatkan energi unsur yang melimpah, dianggap sebagai material yang lebih unggul daripada debu unsur. Hanya makhluk elemental tingkat raksasa elemental atau lebih tinggi yang memiliki inti kristal elemental di dalam tubuh mereka. Namun, bukan itu alasan kegembiraan Sunan. Yang membuatnya lebih bahagia adalah energi ilahi yang terkandung di dalam inti kristal elemen tersebut. Setelah menempatkan inti kristal unsur ke dalam kubus Rubik, Sunan dengan cepat memperoleh informasi terperinci. 6 unit standar energi ilahi itu terlalu sedikit. Peri laba-laba memiliki 8 unit standar energi ilahi, sementara raksasa elemen memiliki energi yang bahkan lebih sedikit. Namun setelah berpikir lebih lanjut, Sunan merasa lega. Roh laba-laba adalah makhluk yang diciptakan sepenuhnya dari energi ilahi, sedangkan raksasa elemental adalah gabungan dari energi elemental dan ilahi, dengan energi elemental sebagai mayoritas, sehingga wajar jika mereka memiliki lebih sedikit energi ilahi. Itu seharusnya cukup untuk meningkatkan fokus mental sekitar 0,4%. Sebelumnya, jumlah energi ilahi ini dapat meningkatkan ketajaman mental setidaknya sebesar 0,5% hingga 0,6%, tetapi seiring peningkatan ketajaman mental, kesulitan untuk meningkatkannya juga meningkat. Sunan memperkirakan bahwa pada saat tahap pencairan tingkat pertama tercapai, energi ilahi yang dibutuhkan untuk meningkatkan konsentrasi mental sebesar 1% mungkin akan melonjak hingga 50 atau 60 unit standar. Namun, setidaknya untuk saat ini, manfaat yang diberikan oleh inti kristal elemen masih cukup jelas. Pertempuran tersebut menggunakan total 18 permata berukir. Sunan memperkirakan bahwa biaya satu permata berukir saat ini sekitar 5.800 koin emas, jadi 18 permata akan berharga sedikit lebih dari 100.000 koin emas. Menukarkan 100.000 koin emas dengan sekitar 0,4% peningkatan kemampuan mental adalah kesepakatan yang cukup menguntungkan secara keseluruhan. Dengan melimpahnya energi elemen di ruang angkasa, Sunan dengan cepat memulihkan kekuatan mentalnya ke puncaknya dan melanjutkan perburuannya. Tanpa berniat memasuki area inti lebih dalam, dia hanya berputar-putar di sekitar tepi area inti, mencari jejak raksasa elemen petir. Tak lama kemudian, Sunan menemukan targetnya. Kali ini, sebelum raksasa elemen petir itu sempat melancarkan serangan, dia mengambil inisiatif untuk bergegas maju. Pertempuran kembali pecah. 2 hari kemudian, ketika Sunan kembali ke Menara Tulang Naga, sudah ada 3 inti kristal elemen di cincin spasialnya. Kerugiannya adalah hilangnya lebih dari 50 permata berukir. Di samping kolam elemen, Sunan duduk bersila dan mulai menyerap energi ilahi dari inti kristal elemen. Makhluk ilahi yang tercipta secara alami seperti raksasa elemen memiliki energi ilahi yang murni secara alami, bebas dari kontaminasi keagamaan apapun, yang dapat mereka serap dan sintesis secara langsung. Ketika ketiga kristal unsur tersebut berubah menjadi bubuk, konsentrasi mental Sunan juga meningkat menjadi 76,06%. Melihat data pada panel tersebut, Sunan sangat gembira. Dengan kecepatan ini, dia akan segera mampu menembus ke tahap pertama pencairan. Satu-satunya masalah adalah metode peningkatan ini menghabiskan banyak permata ukiran. Untuk menembus ke tingkat pencairan pertama, setidaknya 6 juta koin emas perlu diinvestasikan dalam permata ukiran. Meskipun Covenant sekarang menghasilkan lebih dari 10 juta koin emas setiap tahunnya, mereka masih membutuhkan uang di banyak bidang. Menyempurnakan boneka ajaib, membuat ramuan jiwa kristal, membuat artefak magis, dan yang terpenting, membangun menara penyihir. Menarik 6 juta koin emas sekaligus akan menjadi beban yang signifikan bagi arus kas aliansi bintang. Seandainya ada cara lain yang lebih murah untuk memburu raksasa elemen petir. Sunan merenung dalam hati. Namun, dia juga tahu bahwa dia agak serakah. Penyihir penguapan tingkat pertama mana yang mampu memburu raksasa elemen petir di ruang elemen petir seperti dirinya. Tanpa kartu truf atau taktik khusus, seorang penyihir penguapan tingkat 1 biasa akan hancur menjadi arang dan berubah menjadi abu jika dia menghadapi raksasa elemen petir di ruang elemen petir. Kecuali jika mereka adalah keturunan roh sejati, dengan penyihir tingkat tinggi yang secara khusus mengumpulkan inti kristal elemen untuk mereka kembangkan.
Sambil menggelengkan kepala, Sunan menepis pikiran-pikiran yang tidak realistis itu dan memfokuskan pandangannya pada bubuk yang terbentuk dari inti kristal elemen di tanah. Meskipun energi ilahi telah sepenuhnya terserap, energi unsur dalam bubuk tersebut tetap ada, yang pada dasarnya mengubahnya kembali menjadi debu unsur. Del. Sebuah pikiran tiba-tiba melintas di benak Sunan seperti kilat. Raksasa elemen berevolusi dari roh elemen. Selama proses ini, debu elemen yang terbentuk di dalam tubuh roh elemen secara bertahap mengembun bersama untuk membentuk inti kristal elemen. Dapat dikatakan bahwa proses evolusi roh elemental menjadi raksasa elemental sebenarnya setara dengan proses perubahan debu elemental menjadi inti elemental. Apakah itu berarti debu unsur dapat digunakan untuk mensintesis inti kristal unsur dengan energi ilahi? Sunan langsung bersemangat. Kemungkinannya masih cukup tinggi. Sama seperti darah lonceng kematian, darahnya mengandung faktor-faktor khusus yang diwarisi dari makhluk ilahi, serangga mendesis. Begitu faktor-faktor ini diaktifkan, energi ilahi dapat lahir. Hal yang sama berlaku untuk roh-roh elemental. Kemungkinan besar di dalamnya terdapat faktor khusus. Begitu konsentrasi energi unsur mencapai batas tertentu, perubahan kuantitatif akan menyebabkan perubahan kualitatif, yang dapat mengaktifkan faktor ini, mengubahnya menjadi raksasa unsur dan sekaligus melahirkan energi ilahi. Jika tebakannya benar, maka kita dapat menggunakan debu elemental untuk mensintesis inti elemental di masa depan. Berburu roh elemental jauh lebih mudah daripada berburu raksasa elemental. Setelah tersadar, Sunan segera bersiap untuk mencobanya. Debu elemental yang ia peroleh di ruang elemental petir beberapa waktu lalu masih tersimpan dengan aman di cincin spasialnya, jadi ia segera mengeluarkannya dan memasukkannya ke dalam kubus Rubik. Debu elemental, kemurnian 28,35%, mengandung energi elemental petir yang melimpah. Dapat digunakan untuk membuat ramuan, benda magis, dan boneka, serta dapat digunakan untuk membuat susunan sihir. Sunan terus bergerak, terus menambahkan debu elemen ke dalam kubus Rubik, matanya tertuju pada antarmuka sintesis. Kemurnian debu unsur meningkat dengan cepat. Setelah ambang batas 100% terlampaui, informasi pada antarmuka sintesis akhirnya berubah. Inti kristal elemental adalah formasi kristal yang mengandung sejumlah besar energi elemental petir, serta sedikit energi ilahi murni 0,1 unit standar. Inti kristal ini dapat digunakan untuk membuat ramuan, benda magis, dan boneka, serta dapat digunakan untuk membuat susunan sihir. Energi ilahi dapat diserap secara langsung untuk meningkatkan kekuatan mental. Selesai. Sunan sangat gembira. Seperti yang diharapkan, inti kristal unsur dapat disintesis menggunakan debu unsur. Meskipun hanya memiliki 0,1 unit standar energi ilahi, pada akhirnya upaya itu berhasil. Tidak masalah jika jumlahnya kecil, asalkan bukan nol. Sekalipun hanya sedikit, dia bisa menggunakan kubus Rubik untuk mensintesis dan meningkatkannya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Sunan menenangkan kegembiraan batinnya dan melemparkan sisa debu elemen ke dalam kubus Rubik, akhirnya mensintesis inti kristal elemen yang mengandung 2 unit standar energi ilahi. Kemudian, ia menyerap energi ilahi dari inti kristal cahaya, dan konsentrasi mentalnya meningkat sebesar 0,13% sesuai keinginan. Peningkatan itu tidak besar, tetapi hal itu membuat wilayah selatan Jiangsu dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan cara ini, dia tidak perlu lagi mengambil risiko besar dan menanggung biaya besar untuk memburu raksasa elemen. Dia cukup memburu roh elemen saja. Awalnya, dia hanya ingin mengembangkan saluran lain untuk mendapatkan energi ilahi, tetapi dia tidak menyangka akan menemukan cara yang murah dan cepat untuk meningkatkan konsentrasi mentalnya. Sunan sangat bahagia saat ini. Tatapannya tertuju pada bubuk yang baru saja dihasilkan dari inti kristal elemental, dan Sunan tiba-tiba mendapat ilham. Saya ingin tahu apakah partikel debu unsur ini dapat digunakan kembali. Jika kamu bisa. Mata Sunan berbinar, dan dia segera memasukkan semua bubuk ke dalam kubus Rubik. Sayangnya, inti kristal unsur yang disintesis tersebut tidak mengandung energi ilahi apapun. Apakah itu karena faktor-faktor khusus tersebut terserap bersama dengan energi ilahi? Merasa kecewa, Sunan segera mengerti setelah berpikir sejenak. Tanpa faktor khusus tersebut, partikel debu unsur ini tidak lagi dapat merangsang energi ilahi dan hanya dapat digunakan sebagai bahan biasa. Sambil menggelengkan kepala, Sunan segera menenangkan diri. Meskipun agak disayangkan, sudah cukup bagus bahwa kita mampu menemukan cara untuk mensintesis inti kristal unsur. Dengan metode ini, ia seharusnya mampu menembus tahap pencairan tingkat pertama dalam waktu maksimal 2 atau 3 tahun. Ini jauh lebih pendek dari yang diperkirakan semula. Dengan kecepatan ini, aku mungkin bisa naik menjadi penyihir tingkat 2 sebelum penghalang dimensi dipulihkan. Senyum tersungging di bibir Sunan. Bahkan di alam semesta yang luas dan tak terbatas, seorang penyihir tingkat 2 dapat dianggap sebagai makhluk yang kuat. Mereka dapat memilih untuk melawan takhta kegelapan atau bergabung dengan faksi penyihir lainnya. Tidak ada faksi penyihir yang akan menolak keanggotaan seorang penyihir tingkat 2 dengan latar belakang yang bersih. Lanjutkan ke tingkat sihir kedua dan bangun menara penyihir. Jiangsu bagian selatan telah menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri selama 700 tahun ke depan. Bersambung.